Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ayahanda, Kakanda dan kawan-kawan sekalian telah meluangkan waktunya untuk kemudian berdiskusi pada malam hari ini. Tentu selain untuk kemudian menambah wawasan kita, kegiatan ini juga kita laksanakan dalam rangka silaturahmi kita di tengah COVID-19 ini. Dan awalnya diskusi kita pada malam hari ini bertema seperti ini. Awalnya kita ingin membahas tentang yang lagi viral, yaitu RUU HIP. Lalu kemudian kita mendapatkan saran dari Ayahanda untuk kemudian mungkin lebih baik kita mengangkat tema yang kita sedang angkat pada malam hari ini, karena mengingat juga hari ini belum ada tanda-tanda kemudian penurunan dari ataupun selesainya COVID-19 ini di Kota Tarakan khususnya. Jadi penting kemudian untuk kita diskusikan bersama, karena mengingat juga kita memiliki amal usaha. Contoh kasus itu seperti kemudian juga harus mengetahui apa yang kemudian yang harus mereka lakukan di tengah COVID-19 ini. Untuk itu kami mengundang Ayahanda Samsi Sarman selaku Ketua PWM Kalimantan Utara, dan juga Ayahanda Haji Abdurrahman selaku Ketua PDM Tarakan, dan juga Ayahanda Pak Muhammad selaku Ketua MCC untuk kemudian menyampaikan paparannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, Ayahanda, Ibunda, dan Kakanda sekalian. Apabila dalam perjalanan diskusi kita pada malam hari nanti ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Imawan Zulfikar, Ketua PC IMM Kalimantan Ketua Pimpinan Cabang IMM Kota Tarakan. Baik, kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Imawan Zulfikar, bahwa memang benar sekali sampai detik hari ini belum ada tanda-tanda, belum ada belum terlihat bahwa COVID-19 akan segera berakhir seperti itu. Bahkan tadi saya mendengar di radio bahwa salah satu profesor di Sulawesi Selatan itu mengatakan bahwa bahkan saat ini kita sudah baru mulai masuk ke puncak pandemi ini. Nah, karena itu menandakan bahwa kita tidak boleh abai, kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap biasa-biasa saja gitu. Karena itu memang kita perlu tetap waspada, kita perlu tetap serius menyikapi persoalan-persoalan ini seperti itu. Baik, mungkin sebelumnya ya alhamdulillah sudah bergabung ya semua teman-teman yang diundang. Kami sampaikan sebelumnya ya Handa, bahwa kami sudah mengundang pimpinan daerah Muhammadiyah, PCM, kemudian amal usaha, dan semua sudah kita sampaikan undangannya secara japri. Kami sampaikan suratnya, dan kita berharap agar supaya semua yang kita undang bisa bergabung, karena mengingat pentingnya diskusi kita pada malam hari ini. Baik, mungkin langsung saja kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan dengarkan bersama paparan awal dari Ayahanda Haji Syamsi Sarman SPD. Kepada yang terhormat Ayahanda Haji Syamsi Sarman SPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah mengakomodir usulan saya untuk mengangkat topik penguatan penerapan protokol kesehatan di AUM, di Amal Usaha Muhammadiyah. Saya menganggap ini penting, bukan saja karena memang COVID-19 ini belum selesai, masih berpotensi untuk terjadi penularan di tengah-tengah masyarakat, tetapi ada sesuatu lagi yang lebih penting yang saya lihat, bahwa lemahnya kedisiplinan baik pimpinan maupun warga persyarikatan di dalam
menerapkan prokes tersebut. Ya, malah RUU HIP juga penting, tetapi saya melihat itu masih bisa didiskusikan di lain waktu. Sedangkan penerapan protokol kesehatan ini suatu memang butuh perhatian kita sesegera mungkin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di antar. Yang pertama, tabiat manusia itu ya biasanya cenderung tidak konsisten ketika sesuatu itu sudah dilakukan menerus. Kita itu cenderung bosan, dan ketika bosan tiba, maka kita biasanya abai atau menganggap menyepelekan sesuatu itu. Nah, saya lihat ketika protokol kesehatan itu sudah katakan 3 bulan kita pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya, karena sudah selalu begitu kita lakukan, ada pelonggaran-pelonggaran. Jadi nggak usah dilonggarkan oleh pemerintah, longgar sendiri dia. Nah, masing-masing individu melakukan pelonggaran sendiri. Sebelum pemerintah melakukan pelonggaran, relaksasi, masing-masing individu sudah melonggarkan sendiri. Dan itu memang menjadi tabiat manusia, ya, yang saya katakan tadi. Kalau sudah menjadi kebiasaan, biasanya akan timbul kejenuhan, bosan, remehkan segala sesuatu. Nah, contoh kalau kita saksikan di amal usaha Muhammadiyah di masjid-masjid, ya sangat lemah sekali kedisiplinannya. Saya nggak usah sebutkan lagi contohnya lah ya, sudah kita saksikan sama-sama di Masjid Al-Amin misalnya, di Masjid Al-Firdaus, yang saya kebetulan Jumat lalu menyaksikan sendiri di sana, betapa bukan lagi lemah saya lihat. Hampir-hampir tidak ada jarak yang diberlakukan oleh takmir masjid. Kalau di Al-Amin, alhamdulillah untuk menjaga jarak pada waktu sholat, alhamdulillah dilakukan. Meskipun ada beberapa protokol kesehatan lainnya yang sudah saya ingatkan juga kepada takmir masjid. Nah, ini yang saya katakan kebiasaan-kebiasaan yang cenderung kita melalaikannya. Sehingga apa yang disebut oleh pemerintah dengan new normal itu sebetulnya adalah pembiasaan rutinitas yang kita lakukan tetapi dengan budaya baru. Ya, rutinitas sehari-hari tetapi dengan budaya baru. Berjalannya rutinitas, sholat rutinitas, bergaulnya rutinitas, ke pasar rutinitas, tetapi dengan budaya baru, mencuci tangan. Saya itu di tas tangan ya, ada tas tangan yang selalu saya bawa, itu tidak ya size portable yang bisa dibawa kemana-mana. Begitu juga di mobil itu, ya saya selalu siap untuk ukuran medium, ya yang saya selalu bawa. Jadi tidak di tempat-tempat yang saya tidak menemukan sabun untuk mencuci tangan, ya saya menggunakan hand sanitizer yang selalu saya bawa. Bahkan saya punya ukuran mini, ya hand sanitizer mini yang selalu saya kantongin. Apakah saya habis memegang uang misalnya, atau habis membuka pintu ATM, atau membuka menyentuh apapun dalam aktivitas sehari-hari, ya kita menjaga diri kita dengan perlindungan diri. Itu. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa lemah sekali dari aspek kepemimpinan. Justru yang tidak disiplin itu adalah pimpinan. Baik itu pimpinan persyarikatan, pimpinan amal usaha, ya ketua takmir masjid misalnya, kepala sekolah, kemudian ya salah satu atau beberapa unsur pimpinan persyarikatan, baik Muhammadiyah, Aisyah, ya yang justru dengan bangganya mengeksploitasi dirinya di foto-foto medsos, memperlihatkan pelanggaran daripada protokol kesehatan itu. Saya membayangkan kalau pimpinannya saja seperti itu, bagaimana warganya? Ya, kalau pimpinannya saja seperti itu, bagaimana anggotanya? Nah, ini yang saya lihat lemah sekali di dalam penerapan. Padahal saya pernah berobsesi bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah ini menjadi model, menjadi contoh bagi ormas-ormas lainnya. Bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah ini menjadi contoh, menjadi model di tengah-tengah masyarakat. Awal-awalnya saya berpikir seperti itu, dan saya akan mempromosikan di depan pejabat pemerintah misalnya. Kalau ada event-event pertemuan dengan pemerintah, saya akan sampaikan itu. Tapi melihat fakta, melihat realitanya, justru kita yang
tidak bisa memberikan contoh keteladanan kepada persyarikatan, kepada warga kita sendiri, bagaimana kepada masyarakat. Jadi obsesi itu saya pikir tidak bisa saya wujudkan karena kita lemah dalam keteladanan kepada anggota kita. Itu dua hal yang terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, kaitannya dengan amal usaha Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian, komunikasi saya terakhir dengan Bapak Wali Kota kemarin malam, bahwa beliau belum bisa memprediksi kapan kira-kira sekolah ini masuk. Ketika saya tanya tahun ajaran baru, ya tahun ajaran baru saya kira tidak ada masalah, kapanpun dimulai, termasuk bulan Juli yang akan datang, itu sudah masuk tahun ajaran baru. Tetapi untuk masuk sekolah secara fisik, itu wali kota belum berani memberikan kepastian. Bahkan beliau menggambarkan tidak mustahil Agustus, November, bahkan tidak mustahil Januari 2020 baru kita bisa efektif sekolah. Karena beliau tidak mau mengambil resiko ketika anak-anak itu masuk sekolah, kemudian dengan kondisi anak-anak yang tentunya belum bisa sedisiplin orang tua saja masih melanggar kedisiplinan protokol kesehatan, apalagi tingkat anak-anak. Bayangkan saja, anak SD, SMP, apalagi sudah 3 bulan tidak ketemu temannya, bahkan ada yang dari libur pertama itu sudah tidak masuk sekolah, sekarang bertemu, ya, bagi rapot pun tidak ketemu, gitu ya, ulangan semester juga nggak ketemu, baru sekarang ketemu. Bagaimana kira-kira membayangkan reunian di antara mereka? Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Bapak Wali Kota, sehingga beliau tidak berani memastikan kapan sekolah ini bisa dimulai. Nah, sehingga proses PPDB yang hari ini sedang berjalan, itu juga membutuhkan pengetatan, kalau saya menyebutnya dengan penguatan, dan itu sudah saya sampaikan dalam bentuk edaran pimpinan wilayah Muhammadiyah kepada semua. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan. Gimana Ayahanda? Halo Ayahanda? Halo Ayahanda? Ya, baik. Mungkin beliau lagi ada gangguan jaringan ya, sepertinya, sehingga agak sedikit melanjutkan paparan awal beliau terkait tema diskusi kita pada malam hari ini ya.